pemirsa, sekarang saya sudah sampai di Stasiun Tegaluar, Kabupaten Bandung. Dari Stasiun Halim menuju ke Stasiun Tegaluar, ini hanya memakan waktu sekitar 45 menitan saja. Saya pun kaget begitu ya, tiba-tiba udah sampai aja. Setelah ini kita cek fasilitas yang ada di Stasiun Tegaluar. Apakah sudah siap selama masa uji coba ini? Nah, berhubung saya tidak bisa langsung masuk ke dalam area stasiunnya di dalam untuk mereview, saya akan gambarkan sedikit. Memang di sini kondisinya untuk Stasiun Tegaluar masih ada beberapa yang under construction. Kalau bisa saya gambarkan, memang ini sudah siap sebesar 80% ya, 70-80% di Stasiun Tegaluar ini. Bisa dilihat ini masih ada beberapa yang masih under construction atau masih dalam tahap pembangunan. Kanan kiri masih tahap pembangunan ya. Dan keretanya ini pun memang pemirsa melaju sangat cepat ya. Bahkan ini tadi saya sampai di jam 10 kurang ya, 10:15. Sekarang sudah mau berangkat lagi ya, jadi memang sekitar 30 menitan saja. Dan untuk bertanya-tanya, bagaimana sih menuju untuk dari menggunakan KCJB langsung menuju ke Bandung, kita bisa berhenti di Stasiun Padalarang yang nanti akan dilanjutkan menaiki kereta feeder. Saya akan jelaskan detailnya nanti, saya akan masuk dulu karena keretanya sudah mau berangkat. Let's go! Dari Stasiun Tegaluar menuju Halim, kereta saya akan berangkat pukul 10.15. Saat ini sudah mau pukul 10.13, jadi masih ada waktu 2 menit lagi. Kita lihat apakah ini akan on time atau tidak sih waktunya. Yang seringkali menjadi pertanyaan adalah, bagaimana cara agar masyarakat bisa ke tengah kota Bandung dengan kereta cepat? Pemerintah sendiri akan menyiapkan kereta feeder untuk ke kota Bandung. Kereta feeder tersebut bisa dinaiki di Stasiun Padalarang, jadi bagi masyarakat yang ingin ke kota Bandung harus turun melalui Stasiun Padalarang dan melanjutkan perjalanannya menggunakan kereta ke Stasiun Bandung. Jalur Stasiun Padalarang ke Stasiun Bandung sendiri sudah dilalui oleh Kereta Api Lokal Bandung Raya yang dioperasikan oleh PT KAI Komuter. Jalur Kereta Api Padalarang Bandung melewati sejumlah stasiun, mulai dari Stasiun Gado Bangkong, Stasiun Cimahi, Stasiun Cimindi, Stasiun Andir, Stasiun Ciroyom, dan Stasiun Bandung. Sementara untuk Bandung bagian timur dilayani dari Stasiun Tegaluar. Lantas berapa sih biaya yang harus disiapkan untuk menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung ini? Seperti diketahui memang KCIC saat ini mengusulkan harga sebesar Rp250.000 sampai Rp300.000 untuk yang termurah. Dan untuk total waktunya sendiri ini diperkirakan sekitar 1 jam 7 menit saja itu dari Stasiun Halim menuju Bandung Kota. Sudah mencapai Bandung Kota, bukan Tegaluar maupun Padalarang. Sekitar 1 jam 7 menit. Sedangkan kalau bisa kita bandingkan dengan kereta Argo Parahyangan gitu ya, kereta reguler maupun ekonomi dan juga eksekutifnya, itu memakan waktu sekitar 2 jam 40 menit. Untuk harganya sendiri memang jauh lebih murah, yaitu untuk ekonomi sebesar Rp150.000, sedangkan untuk eksklusif atau eksekutif maksud saya, itu di harga Rp200.000. Memang kita bisa lihat perbandingan harganya dengan fasilitas yang ditawarkan untuk mendapat fasilitas dan juga waktu yang lebih singkat. Tentunya kita harus membayar lebih mahal. Sementara itu, apabila kita membandingkan dengan moda transportasi lainnya, misalnya dengan menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil, maka ongkos yang perlu kita siapkan yakni di kisaran Rp450.000 hingga Rp500.000 sudah termasuk biaya bensin, tol, dan biaya tak terduga dengan estimasi waktu 2 hingga 3 jam. Kalau menggunakan bus atau jasa shuttle bus, maka biaya yang dikeluarkan mulai dari Rp80.000 hingga Rp130.000 dengan estimasi 2 hingga 3 jam. Lalu, apabila kita menggunakan pesawat, ketika dilihat di aplikasi travel perjalanan, tidak ada rute langsung dari Jakarta menuju Bandung, melainkan tiket pesawat dari Jakarta, lalu transit ke Bali, kemudian baru menuju ke Bandung, di mana harga tiketnya bisa mencapai 2 hingga 3 jutaan rupiah. Kehadiran moda transportasi kereta cepat ini disambut antusiasme tinggi oleh masyarakat. Ya lumayan
menyenangkan sih, terus udah gitu cepet juga kan, maksudnya secara 35 menit buat ke Bandung doang dengan kereta baru kayak gini sangat memadai sekali sih gitu. Kan untuk tarif harga yang disiapkan itu untuk kisarannya dari 250 hingga 300 ribu Kak. Menurut Kakak worth it gak sih? Ya kalau misalkan dengan kelas ekonomi tapi fasilitasnya kayak gitu dan dengan harga 200.000 menurut aku sih worth it ya. Kalau untuk, tapi ya boleh deh kalau misalkan dikurangin lagi harganya nggak segitu gitu kan. Iya, dengan juga suasana stasiun yang kayak gini ya menurut aku sih worth it. Dengan fasilitas kamar mandinya juga, toiletnya juga sorry. Ya bagus sih. Rasanya sih di dalam juga enak, kursinya empuk, dan kecepatan juga 350 km, main enak juga, cepet. Ya sama sih, dalam kabinnya senyap, nyaman, enak pokoknya. Patut dicoba. Kan kisaran harga yang diusulkan tuh sekitar 250 ribu hingga 300 ribu. Menurut Kakak worth it gak sih? Sebenarnya sih worth it aja, tapi kan emang masih segitu, masih terlalu mahal sih. Jadi Ya cukup worth it sih untuk sekelas kereta cepat ini. Jadi masih terlalu mahal ya Mas ya? ya kalau bagi masih kayak kalangan menengah ke bawah masih kurang, masih terlalu mahal. Harapannya Mas? Harapannya sih semoga tiketnya lebih murah lagi, lumayan sih kalau buat ngejar ke Bandung kalau ada waktu yang tidak enakan gitu. Berarti sejauh ini fasilitasnya aman ya, enak ya? Aman. Di sisi lain, saat ini pemerintah tengah mengkaji pembangunan kereta cepat tahap 2 dengan rute Bandung-Surabaya. Pembangunan ini akan menjadi proyek strategis nasional lain setelah pembangunan jalur Jakarta-Bandung. Presiden Joko Widodo menjelaskan, trayek kereta cepat Jakarta-Surabaya akan melintasi rute kereta cepat Jakarta-Bandung untuk menumbuhkan titik ekonomi baru di sepanjang lintasan. Namun, ia belum bisa menjawab secara terperinci karena perencanaan termasuk studi dan perhitungan terkait pembangunan belum selesai dilakukan. Dan begitulah pengalaman saya untuk menaiki kereta cepat Jakarta-Bandung yang namanya sesuai ya, sama-sama cepat. Karena hanya memakan waktu sekitar 45 menitan saja dari stasiun Halim menuju stasiun Tegaluar, Kabupaten Bandung. Begitu. Namun masih ada satu yang mengganjal bagi masyarakat. Kalau misalnya tadi saya sempat berbincang-bincang dengan masyarakat yang sudah menaiki kereta cepat Jakarta-Bandung ini, menurut mereka harganya masih terlalu mahal begitu. Dan sampai saat ini pun pihak-pihak terkait maupun stakeholder dari pihak KCIC maupun pemerintah ini masih berdiskusi untuk membicarakan perihal harga. Jadi kita nantikan saja harga fix keluarnya berapa di awal Oktober 2023. Dari Jakarta, Serliana Salsabila dan juru kamera Ari Budi, tim liputan CNBC Indonesia.